Kita mulai dari IHSG. Saat ini IHSG masih tertahan di atas daerah supportnya. Namun secara tren saat ini IHSG sedang berada dalam fase downtrend. Untuk saat ini sebaiknya Anda harus lebih selektif dalam memilih saham. Saat ini untuk sementara sebaiknya Anda menghindari saham-saham tambang dan juga saham-saham di sektor finance. Saya pribadi saat ini sebagian besar portofolio saya sedang terfokus pada saham-saham di sektor telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, dan juga saham TOWR dan Tebik. Oke, saya akan mulai bahas dulu pada saham di sektor agriculture. Oke, kita mulai dari saham ALI. ALI pada hari ini sudah confirm break di bawah garis supportnya. Untuk saat ini sebaiknya dihindari dulu ALI. Ada kemungkinan ALI bisa turun sampai ke level 9.000. Belum ada sinyal untuk masuk di ALI, kita skip saja. Selanjutnya saham LSIP. LSIP pada hari ini juga sudah confirm break di bawah garis supportnya. Sebaiknya untuk sementara Anda hindari dulu saham LSIP. SGRO saat ini masih sedikit tertahan di atas daerah support, namun trennya saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend. Saat ini support LSIP di level 1880, saat ini masih SGRO masih bisa bertahan di atasnya, namun sebaiknya kita wait and see dulu, belum ada sinyal untuk masuk ke SGRO. SIMP saat ini juga trennya sudah mulai bergeser dari uptrend, saat ini sudah mulai masuk ke fase sideways. Untuk sementara juga sebaiknya Anda hindari saham SIMP. Kita tunggu pada saat SIMP sudah mulai masuk kembali ke fase uptrend. Selanjutnya saya masuk ke sektor consumer. Untuk sektor basic, untuk BRPT saat ini masih berada dalam fase downtrend. Harga pada saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Belum ada sinyal untuk masuk di BRPT, wait and see dulu. CPIN saat ini juga sedang berada dalam fase downtrend. Untuk saat ini support CPIN berada di level 5.900. Belum ada sinyal untuk masuk di CPIN, kita skip saja. INKP pada hari ini sebenarnya sudah dari kemarin sudah confirm break di bawah garis supportnya. Jika sebelumnya INKP trennya sudah berhasil membentuk base yang cukup kuat dan juga sudah berada dalam fase sideways. Saat ini INKP malah turun kembali di bawah garis support dan kemungkinan akan kembali masuk ke fase downtrend. Kita skip untuk sementara, kita skip dulu untuk INKP. INTP saat ini juga belum ada sinyal untuk masuk. Tren dari INTP saat ini sedang berada dalam fase downtrend. Java juga saat ini sedang downtrend. Harga saat ini masih belum memberikan sinyal untuk masuk di Java. Kita skip saja. SMGR juga sedang downtrend. Kita skip. Tekim pada saat ini sudah confirm juga break di bawah garis support dan ada kemungkinan Tekim masih bisa turun lebih dalam lagi. Sementara kita hindari dulu saham Tekim. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan
maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSS Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor infrastruktur untuk Telkom. Telkom pada saat ini saya pribadi juga sedang hold Telkom. Saya sudah beli pada hari sebelumnya. Saat ini tren dari Telkom sudah mulai masuk ke fase uptrend. Untuk support terdekat dari Telkom saat ini berada di level 3.200. Saat ini jika Anda belum mempunyai saham Telkom, Anda bisa masuk dengan target price itu berada di level 3.400. Kemudian kita masuk ke saham TOWR. TOWR saat ini saya pribadi sedang hold TOWR. Tren dari TOWR saat ini sedang uptrend. Meskipun memang swing dari TOWR agak sempit, pergerakan hariannya biasa agak lambat, namun secara tren saat ini TOWR sudah mulai masuk ke fase uptrend. Dan secara weekly juga tren dari TOWR masih cukup bagus, malah sudah saat ini selama 5 minggu terakhir TOWR sudah membentuk higher low. Oke, masih ada jarak yang lumayan yang cukup jauh untuk mencapai resisten dari TOWR. Saat ini Anda masih bisa masuk di saham tersebut. Pegas saat ini sedang berada dalam fase downtrend dan harga juga baru mulai turun dari daerah resistennya. Saat ini belum ada sinyal masuk di Pegas, sebaiknya Anda hindari dulu saham Pegas. Selanjutnya saham Tebik. Tebik pada saat ini sedang berada dalam fase uptrend dan harga juga pada saat ini masih berada di sekitar daerah supportnya. Masih ada jarak yang lumayan untuk mencapai
resisten dari TBIG, saat ini Anda masih bisa masuk di saham tersebut. Selanjutnya Jasa Marga. Saat ini Jasa Marga sedang berada dalam fase, sudah mulai masuk ke fase downtrend. Tren dari Jasa Marga saat ini masih sideways cenderung turun, namun ada kemungkinan dalam beberapa hari ke depan Jasa Marga masih bisa turun lebih dalam lagi. Saat ini sementara dihindari dulu saham Jasa Marga. Selanjutnya kita masuk ke sektor finance untuk saham agro. Agro pada saat ini sedang berada dalam fase downtrend. Harga sudah break di bawah garis supportnya dalam beberapa hari yang lalu, dan ada kemungkinan saham agro masih bisa turun lebih dalam lagi. Saat ini sebaiknya Anda hindari dulu saham agro. BCA saat ini masih cukup kuat, masih mampu untuk bertahan di atas garis supportnya. Harga pada hari ini sempat break di bawah garis support, namun ternyata masih cukup kuat untuk rebound. Saat ini Anda masih bisa masuk di saham BCA, namun harus agak sabar karena swing dari BCA memang agak lambat. Target dari BCA saat ini berada di level 33.800. Kemudian kita masuk ke BBNI. BBNI saat ini masih downtrend, masih belum ada sinyal untuk masuk. Harga sebenarnya saat ini sedang rebound dari daerah supportnya, namun resisten dari BBNI saat ini sudah cukup dekat di level 5.475. Saat ini jaraknya sudah cukup dekat, di skip dulu. Kita tunggu jika BBNI berhasil break di atas garis resistennya. BBRI saat ini juga masih belum ada sinyal untuk masuk. Tren dari BBRI saat ini sedang berada dalam fase downtrend dan harga saat ini sudah hampir menyentuh daerah resistennya. Kita skip dulu untuk BBRI. BBTN saat ini masih belum ada sinyal untuk masuk. Namun tingkat penurunan dari BBTN memang sudah agak melemah. Saat ini trennya sudah mulai cukup stabil. Jika sebelumnya BBTN berada dalam fase downtrend, saat ini sudah mulai masuk ke fase sideways. Namun belum ada sinyal untuk masuk di BBTN. Wait and see dulu. Mandiri saat ini juga masih belum ada sinyal untuk masuk. Tren dari Mandiri saat ini masih downtrend dengan resisten di level 5.900. Wait and see dulu, belum ada sinyal untuk masuk. BRIS saat ini sedang downtrend, harga masih belum memberikan sinyal untuk masuk di BRIS. Ada kemungkinan BRIS masih bisa turun lebih dalam lagi. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.